Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati adik-adik peserta didik baru SMK Negeri 1 Pleret tahun ajaran 2020-2021 yang saya cintai dan saya banggakan. Adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa adik-adik selaku pelajar ataupun siswa SMK Negeri 1 Pleret di dalam melaksanakan sosialisasi ya, sehari-hari, yang tentunya ada yang mematuhi terhadap aturan-aturan yang ada juga yang melanggar terhadap aturan-aturan yang ada, misalnya aturan-aturan sekolah. Adik-adik ya, bahwa dalam kehidupan bersosialisasi yang tentu untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman, sehingga perlu adanya aturan-aturan yang ada. Maka dibuatlah hukum, norma-norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma sosial lainnya. Misalnya di lingkungan sekolah untuk menciptakan suatu peraturan sekolah dengan tujuan untuk menciptakan situasi belajar yang nyaman, sehingga dibentuk aturan-aturan, norma-norma, aturan tata tertib di sekolah ya. Namun pada kenyataannya ya, yang walaupun norma-norma ini sudah dibentuk dan disosialisasikan, namun masih ada saja warga masyarakat termasuk warga belajar yang melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, contohnya ya, yang pertama adalah kenakalan. Kenakalan remaja itu adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tetapi tidak termasuk kepada tindak pidana. Contohnya adalah berbicara kasar, bolos sekolah, melawan orang tua, mencemoohkan orang lain, kemudian memakai baju tidak sopan, penampilan juga begitu, rambut pakai dibohak, dikiwir-kiwir, dicat, kemudian baju dicoret-coret, nongkrong ya, dan lain sebagainya. Nah, apabila jenis-jenis kenakalan ini tidak ada yang peduli ya, untuk mengingatkan, untuk memberikan nasihat, sehingga levelnya naik kepada tindak pidana. Tindak pidana itu bisa termasuk kepada pencurian, bisa termasuk kepada pemerkosaan, bisa termasuk kepada penipuan dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa termasuk kepada penyalahgunaan narkotika. Adik-adik, kami dari Polsek Pleret yang mengemban fungsi bimbingan masyarakat, yang mana pada kesempatan ini sesuai dengan permintaan dari panitia PPDB SMK Negeri 1 Pleret untuk menyampaikan gambaran mengenai penyalahgunaan narkotika dan sadar hukum. Adapun indikator yang kami harapkan hasil dari pembelajaran ini, ada beberapa indikator, namun dikarenakan waktu yang
sempit, singkat. Jadi oleh karena itu kami hanya menyampaikan garis besarnya saja. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa Undang-Undang Narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana warga masyarakat banyak yang terlibat terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Dan penyalahgunaan narkotika ini tidak melihat terhadap status seseorang. Nah, sehingga kita perlu antisipasi lebih dini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada adik-adik untuk mengetahui tentang penyalahgunaan dampak dari narkotika tersebut, termasuk di sini adalah penggunaan minuman keras. Adapun dengan tujuannya tentang undang-undang narkotika ini, yang pertama adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian yang ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pencandu narkotika. Apa yang disebut dengan narkotika? Yang disebut dengan narkotika adalah suatu zat adiktif yang dapat merubah, merusak, bahkan bisa mengakibatkan meninggal dunia, yang berasal dari tanaman, semi-sintesis dan sintesis. Penyalahgunaan narkotika ini bisa mengakibatkan pengaruh terhadap seseorang, di mana seseorang bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran, rusaknya urat-urat saraf, dan bahkan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian juga bisa, apabila seseorang sudah mencoba terhadap pemakaian narkotika ini, maka yang bersangkutan akan mengalami ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, maka yang bersangkutan terus mencoba lagi, dan akhirnya menjadi seorang pecandu. Kita sudah mengetahui barangkali informasi melalui media sosial mengenai tentang penyalahgunaan narkotika ini, baik itu secara perorangan, secara berkelompok, ataupun secara terorganisir. Jenis-jenis narkotika itu banyak bentuk-bentuknya, namun ada 3 di sini, yaitu yang pertama adalah dari tanaman seperti ganja, kokain. Kemudian yang kedua adalah heroin, morfin yang diolah, diracik, yang bentuknya seperti yang berbentuk seperti serbuk putih, ya. Kemudian yang ketiga sintesis. Nah, itu bentuk-bentuk yang mana tetap bisa mengakibatkan gangguan terhadap
jiwa manusia dan mengancam terhadap jiwa manusia. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 ini, ya, barang siapa yang terlibat terhadap penyalahgunaan narkotika, maka ancaman hukumannya adalah minimal 4 tahun, ya. Jadi barang siapa yang membawa, memiliki, menyimpan dan lain sebagainya, nah itu ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara. 4 tahun bisa jadi 5 tahun, bisa jadi 6 tahun dan seterusnya. Bahkan bisa mengakibatkan hukuman mati. Kemudian juga apabila yang bersangkutannya di bawah umur, bukan saja yang bersangkutan diproses dengan hukum, tapi juga orang tuanya juga bisa kena undang-undang tersebut, karena tidak bisa mengawasi, tidak bisa membina kelalaian terhadap anaknya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada adik-adik untuk bisa mematuhi terhadap aturan-aturan yang ada, termasuk norma-norma hukum, ya, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, insya Allah kalau adik-adik berpegang kepada norma-norma hukum yang ada, insya Allah adik-adik akan selamat, ya, bukan selamat di dunia saja, tetapi bisa selamat di akhirat. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.